Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview tentang akuntansi untuk penjualan angsuran. Penjualan angsuran merupakan jenis penjualan yang cara pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap atau biasanya kalian mengenalnya dengan cara dicicil gitu ya, dalam jumlah waktu tertentu selama jangka waktu tertentu. Penjualan angsuran aktiva tetap, penjualan aktiva seperti gedung, tanah, dan lain-lain dilakukan secara bertahap dan jumlah yang telah ditentukan. Biasanya pembayaran angsuran ini mempunyai tata aturan, yaitu pembayaran uang muka atau down payment atau yang kalian kenal dengan DP. Pembayaran uang muka ini dilaksanakan secara tunai yang jumlahnya sebesar persentase tertentu dari harga jual aktiva tetap atau sebesar jumlah rupiah yang ditentukan. Yang kedua, pembayaran uang tunai periodik sebagai pembayaran angsuran. Biasanya pembayaran angsuran ini telah ditentukan sebelumnya atau dapat ditentukan besar kecilnya tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran. Penjualan angsuran aktiva tetap dengan menggunakan metode laba diakui pada saat penjualan angsuran dilakukan. Apabila dalam pencatatan penjualan angsuran menggunakan metode laba diakui pada tahun penjualan, maka metode tersebut mempunyai ketentuan akuntansi, yaitu laba penjualan yang merupakan selisih antara harga jual dengan harga pokok diakui seluruhnya pada tahun dilakukannya penjualan angsuran aktiva tetap. Yang kedua, akibat adanya pengakuan laba seluruhnya pada tahun dilakukannya penjualan, maka pada tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada pengakuan laba rugi. Yang ketiga, penerimaan kas sebagai hasil penagihan penjualan angsuran tahun sebelumnya akan dicatat sebagai penerimaan kas dan mengurangi piutang angsuran. Yang keempat, hasil penagihan yang merupakan pelunasan piutang angsuran pada setiap kali angsur dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. Apabila pembeli dibebani biaya bunga angsuran, pembayarannya dapat dilakukan bersama-sama dengan pelunasan piutang angsuran. Ini ada contoh soal ya. Pada awal tahun 2020, PT King menjual 20 unit kafling tanah dengan harga pokok per kafling 10 juta dijual dengan harga per kafling 15 juta. Penjualan tersebut dilakukan secara berangsur dan pembayarannya diatur sebagai berikut. Bisa kalian baca sendiri nanti ya. Kemudian jurnalnya. Pada tahun pertama, 1 Januari 2020, pada saat penjualan diterima uang muka sebesar 50 juta atau DP 50 juta dan mencatat harga pokok piutang angsuran dan labanya. Harga pokoknya 20 itu dari 20 kafling ya. Harga pokoknya tadi di soal ditentuin 10 juta, jadi 20 kali 10 juta 200 juta. Harga jualnya tadi 15 juta. Ada 20 kafling berarti 20 kali 15 juta 300 juta. Laba penjualan dari harga jual dikurangi harga pokok 300 juta dikurangi 200 juta, ketemulah 100 juta. Jurnalnya kas bertambah 50 juta dari DP tadi ya. Piutangnya bertambah juga 250 juta dari 300 juta harga jualnya dikurangi DP 50 sehingga piutangnya 250 juta. Tanah kafling dari harga pokok tanah 200 juta pada laba penjualan 100 juta. 100 juta dari 300 kurangi 200. Pada tanggal 1 Juli 2020, penerimaan angsuran pertama yaitu 250 juta, piutangnya tadi kan 250 juta. Dibagi 10 karena pembayarannya 6 bulan sekali. 1 tahun berarti 2 kali pembayaran. Tadi kan di soal ditentuin 5 tahun kan. Nah, berarti 5 tahun kali 2, 10 angsuran. Ketemulah penerimaan angsurnya sebesar 25 juta. Untuk bunganya 6/12 dari ya 6 bulan ya, kali 10% dikalikan 250 juta 12,5 juta. Jurnalnya kas 37,5 juta, pada piutang angsuran 25 juta, pada pendapatan bunga 12,5 juta. Kemudian tanggal 31 Desember menyesuaikan adanya pendapatan dari angsuran kedua nanti untuk pembayaran bunga ya, pendapatan bunga nanti pada tanggal 1 bulan 1, karena itu kan Juli ke Desember kan udah berjalan 6 bulan ya. Jadi pada saat kalian tutup, kalian harus mengakui adanya pendapatan yang belum kalian terima atau beban yang harus kalian bayarkan. Nah, ini menyesuaikan adanya pendapatan. Piutang bunga pada pendapatan bunga 11.250. Nah, kalian lihat di ketemu angka 11.250 itu dari mana? Kalian lihat 250 juta total piutangnya tadi kan dikurangi 25 juta. Kenapa dikurangi 25 juta? Karena kan udah nyicil pada tanggal 1 Juli 1 kali dikalikan 10% dikalikan 6/12 sehingga 250 juta dikurangi 25 juta. Nah, membuat jurnal penutup
juga ya untuk laba dan pendapatan bunga. Laba penjualan 100 juta dari 300 juta dikurangi 200 juta tadi. Pendapatan bunganya 23.750 dari 12,5 juta ditambah 11 juta 250. Nah, ketemulah 23.750. Pada ikhtisar laba rugi 123.750. Pada tahun kedua membuat jurnal balik. Jurnal balik itu dibuat, ini mata materi AKM ya. Jurnal pembalik itu dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian. Membuat jurnal pembalik untuk pendapatan bunga yang telah dicatat tanggal 31 Desember pada penyesuaian. Jurnalnya pendapatan bunga pada piutang bunga 11.250. Nah, penerimaan angsuran kedua sebesar 25 juta dan pendapatan bunga sebesar 11.250. Jurnalnya kas 36.250.000 pada piutang angsuran 25 juta pada pendapatan bunga 11.250. Pada 1 Juli 2021, penerimaan angsuran ketiga yaitu 250 juta dikurangi 50 juta. Kenapa dikurangi 50 juta? Karena udah dicicil Juli dan Januari. Dikalikan 10% dikalikan 6/12 sama dengan 10 juta. Jurnalnya kas 35 juta pada piutang angsuran 25 juta pada pendapatan bunga sebesar 10 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021 membuat penyesuaian. Oke, lanjut ya. Jurnalnya kas 35 untuk 1 Juli ya. Saya ulangi yang 1 Juli. Pada tanggal 1 Juli kalian menerima lagi kan pembayaran piutang sebesar 25 juta. Jurnalnya kas 35 juta pada piutang angsuran 25 juta pada pendapatan bunga 10 juta. Nah, tanggal 31 Desember kalian membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dibuat per tanggal 31 Desember per periode ya maksudnya. Nah, ini periodenya 1 tahun. Jadi per tanggal 31 Desember itu membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang seharusnya diterima dan mengakui beban yang seharusnya dibayarkan. Beberapa jurnal penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode. Misalnya itu ya. Nah, ini adalah membuat penyesuaian adanya pendapatan bunga dari angsuran keempat. 250 juta kali 75 dikurangi maksud saya 250 juta dikurangi 75 juta. Kenapa dikurangi 75 juta? Tadi kan udah bayar Juli 2020. Habis itu Januari 2021, habis itu Juli 2021, 25 juta kali 3 kali kan, berarti dikurangi 75 juta. Dikalikan 10%, dikalikan 6/12, 8.750. Nah, jurnalnya piutang bunga pada pendapatan bunga 8.750. Pada membuat jurnal penutup tahun 2021 yang berasal dari pendapatan bunga angsuran ketiga dan penyesuaiannya. Pendapatan bunga pada rugi laba sebesar 20 juta. Dari mana? Pendapatan bunganya 20 juta dari 8.750 ditambah 11.250 untuk tahun ketiga sampai tahun kelima. Caranya sama kayak gini ya. Kesimpulan, berdasarkan jurnal dan perhitungan dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa laba hanya diakui pada tahun terjadinya penjualan angsuran saja, sedangkan untuk tahun berikutnya tidak ada pengakuan laba. Jurnal penyesuaian yang dibuat per tanggal 31 Desember setiap tahunnya untuk mengakui pendapatan bunga yang sudah menjadi milik perusahaan tetapi untuk pembayaran bunga oleh pembeli barulah pada hari berikutnya bersama saat-saat pembayaran angsuran, yaitu